Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trader. Tentu saya kali ini ingin bagikan analisa untuk variabel yang akan mendatang. Dan di sini kita lihat tren sedang bullish. Jadi saya tarik garis trend di situ, tren sedang mengalami kenaikan. Nah, dan di sini saya juga melihat adanya dominan break. Di mana dominan breaknya? Nah, dominan breaknya ada di sini, di mana ada candle bearish di break lebih dari 2-3 candle. Dan candle yang bullish ini yang ngebreak maka kita ukur pakai Fibo. Kita taruh level 100 di angka di body yang break candle dominan, dan untuk level 0 di shadow paling bawah. Nah, seperti ini. Coba kita lihat sampai mana level-level 161 dan 261 nya. Nah, di sini coba kita kasih garis horizontal di level 161. Nah, di level 161 ini ada yang namanya support. Nah, ini juga termasuk support. Dan kita kasih tanda lagi di level 261. Kita kasih tanda dulu. Nah, seperti ini. Setelah itu kita cari tahu sampai mana nanti market akan melakukan kenaikan, tentunya di level-level 161 dan 261. Kita geser ke kiri. Di kiri apakah ada SND ataupun SNR ya. Nah, seperti ini. Ini level-level 161 dan ini coba kita lihat. Nah, di sini kita marking lagi. Ini saya kasih contoh ya. Nah, saya kasih contoh, kita marking base-nya dulu di time frame H4 ini. Kita marking base-nya seperti ini. Ini juga termasuk support. Jadi ini kita marking base-nya, ini sangat besar base-nya sampai area sini. Nah, setelah itu kita marking lagi base-nya ini. Terus kita marking supply-nya. Nah, inilah yang dinamakan supply and demand. Kita harus bisa menguasai teknik ini. Nah, setelah kita marking supply-nya seperti ini ada supply lagi, kita marking, kita akan tahu sampai mana nanti level-level yang akan dihampiri oleh market. Setelah ini kita ganti time frame ke time frame H4 nya, maksud saya ke time frame H1. Nah, seperti ini. Kita lihat yang kita marking tadi, kita geser. Setelah kita marking bagian dari SND, supply and demand maksudnya, karena ini kita mencari supply-nya. Nah, setelah kita marking supply, maka kita marking yang namanya SNR. SNR kita marking di time frame H1. Nah, di sini coba kita lihat. Ini SNR pertama. Kita taruh di area body teratas. Seperti ini. Kita marking di body paling atas di SNR-nya. Seperti ini. Nah, supaya kelihatan. Setelah itu kita marking lagi di body SNR-nya ini. Kita marking di paling atas. Setelah itu yang atas lagi, sebelah atas seperti ini. Terus bagian-bagian SNR kita kasih garis horizontal. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini garis Fibo tadi yang kita kasih ya. Kita pindah sampai level body paling atas. Setelah itu kita kasih lagi garis horizontalnya di shadow-nya. Usahakan kalau bisa shadow-nya itu yang bearish. Jika kita mengambil SNR untuk sell, kita ambil shadow yang candle merah atau shadow bearish. Nah, setelah itu di sini kita ambil. Nah,
Ini juga ada, tapi ini saya ambil di area sini saja. Ini karena ada candle bearish di paling bawah ini. Nah, seperti ini. Setelah itu yang ini juga begitu, kita ambil shadownya. Nah, dan ini kita ambil sudah, dan ini juga. Nah, setelah itu maka kita cek di sebelah kanan lagi. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini suplai pertama sudah disentuh. Suplai pertama ini sudah disentuh. Coba saya ganti time frame H4 biar kiri kanannya terlihat. Nah, seperti ini. Nah, ini suplai pertama tadi sudah disentuh. Satu sentuhan biasanya market itu akan merespon SNR. Nah, yang kedua dia setelah turun dia naik lagi, nyentuh lagi SNR-nya, dia turun lagi, nyentuh trendline, dan dia naik lagi menembus SNR yang ini, menembus dan mengambil SNR yang atas. Nah, setelah mengambil SNR yang atas dia turun, pasti ada pantulan karena ini sentuhan pertama. Sentuhan pertama itu biasanya akan direspon oleh market jika kita marking SNR dan SND. Pertama kita marking SND, setelah itu kita cari letak SNR-nya. Nah, sekarang market sudah berada di area SNR 1 tadi. Karena SNR ini sudah ketembus, kemungkinan juga market bisa masih melakukan kenaikan. Nah, setelah itu kita ganti time frame ke H1-nya dulu. Saya jelaskan dulu di time frame H1-nya dulu. Nah, di H1 sini kita marking lagi di mana SND-nya. Nah, SND pertama ada di sini. Dan SND kedua ada di sini. Setelah itu ini adalah SNR. Kalau yang ini kita marking SNR-nya untuk entry buy di sini. Setelah itu kita ganti time frame lagi. Kita ganti time frame lagi ke M30. Nah, setelah kita ganti time frame M30, kita juga cari demand-demandnya ada di mana. Nah, ini demand pertama. Demand pertama. Terus ini demand kedua. Oh, yang ini demand kedua bertepatan dengan demandnya time frame H1. Dan di sini juga ada demand, tapi demand ini sudah direspon. Jadi kemungkinan dia bakal ditembus jika market melakukan tren penurunan. Jadi kita cari entry untuk buy di area SND ini atau di area demand ini. Jadi kita entry buy di area demand, jika kita entry sell di area supply. Nah, sekarang saya ganti di time frame H1-nya dulu. Nah, di H1 ini kita menunggu market turun. Jika market mau turun sampai ke SND seperti SND ini, kita tunggu adanya setup buy seperti CB1 atau dominant break. Jika ada setup, kita langsung open posisi entry buy. Nah, begitu juga jika dia menembus demand ini tanpa membuat setup buy, maka kita tunggu lagi di bawah lagi sini. Jika di sini tidak ada setup buy seperti dominant break atau CB1, maka kita tidak entry karena saya menggunakan dua setup itu. Jika tidak ada, saya tidak akan entry. Itu juga di area SND yang ini. Dan perlu diingat, jika tidak ada setup buy, maka kita tidak boleh entry. Itu SOP-nya. Dan kita harus tahu di mana demand-demand yang kuat. Biasanya demand-demand yang kuat itu berada di area SNR. Nah, SNR-nya mana? Tadi yang sudah saya tandai, ini SNR, ini SNR, dan ini juga ada SNR yang sudah
direspon. Nah, ini SNR, ini juga SNR, kita taruh di body paling bawah. Ini juga SNR yang sudah saya tandai tadi kasih lagi garis trend di shadownya. Nah, oke, saya hapus dulu untuk Fibonacci-nya. Dan SNR terakhir ini kita kasih, karena ini tidak ada sumbu bearish, tapi untuk SNR buy shadownya kita ambil yang candle bullish. Nah, kita tandai seperti ini. Nah, seperti ini kita tandai SNR-nya seperti ini. Inilah rata-rata SNR untuk kita entry buy. Dan setelah itu kita bisa saja menghapus ini dulu. Ini juga ada SNR ini. Ini ada SNR. Berarti ini saya hapus dulu. Ini saya tunjukkan di mana demand-demand yang kuat, SND yang kuat. Jadi karena ini SNR dan ini SNR buy, maka jika berdekatan seperti ini kita marking semuanya jadi satu seperti ini. Nah, seperti ini. Kita tunggu di area sini untuk entry buy. Itu pun jika ada setup dominan break ataupun CB1. Dan kita marking lagi SNR yang ini. Nah, seperti ini. Kita marking yang bawah lagi. Kalau kita sudah menemukan SNR dan SND-nya, itu akan sangat mudah mengindikasi market mau mengarah ke mana. Jadi di sini kita tunggu adanya setup dulu. Jika ada setup kita entry, jika tidak ada setup kita tidak entry. Dan setupnya tentunya yaitu CB1 ataupun dominan break. Hanya dua itu saja yang saya pakai. Dan untuk entry juga bisa kita marking di body, umpama body demand di M30. Nah, ini ya untuk scalper ini. Ini untuk yang suka scalping. Nah, untuk yang suka scalping di sini ada demand, maka kita marking. Nah, bodinya. Jika nanti market menyentuh demand ini, kita tunggu apakah market akan naik atau turun. Jika dia turun, maka kita tunggu dan kita lihat di time frame M15. Nah, kita tunggu di time frame M15. Jika market nanti turun dan ada setup buy, maka disitulah kita entry buy di sini. Kita entry buy-nya di area demand M30 ini. Jadi jika kita mengambil SND di time frame M30, kita menunggu di time frame M15, menunggu adanya setup terjadi. Jika setup terjadi kita entry, jika setup tidak terjadi maka kita tidak entry. Umpama ini turun, tidak terjadi adanya setup, biasanya market akan terus turun. Nah, di sini juga ada yang namanya demand lagi. Jika sudah menyentuh demand di M30 seperti ini, nah mana demandnya? Ini demandnya. M30 terlalu besar demandnya. Ini demand kedua. Jika dia sudah menyentuh, kita ganti ke time frame M15. Nah, jika dia sudah menyentuh demand ini, maka kita tunggu. Jika ada setup buy, maka kita entry buy di sini. Ini untuk scalping. Dan tentu SL ditaruh di bawah shadow jika kita entry buy. Jika kita entry sell di atas shadow paling atas. Dan untuk take profitnya tentu jika kita entry di M15, maka kita juga pakai time frame 15 seperti ini. Misalnya ini ada yang namanya dominan CB1, kita ukur umpama ini yang break, kita ukur, kita entry. Nah, untuk take profitnya bisa di area 161 ataupun di 261. Ini 261 ini kesentuh. Coba saya jelasin. Nah, lihat ini candle CB1 dan ini yang break, dan nah sudah
take profit, dan take profit itu yang wajib di 161 ini harus diambil, setidaknya kita ambil 2 layer atau open posisi 2 layer. Jadi yang satu di level 161 untuk take profitnya, dan yang kedua di level 261. Oke, begitu saja penjelasannya ini tentang scalping. Dan untuk intraday tentunya sama kurang lebihnya. Jika kita mengambil H1 juga kita ambil area-area yang terjadi adanya CP1 seperti ini. Nah, ini sudah profit banyak ini jika kita ngambil buy di area situ seperti ini. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Jika kurang paham, teman-teman bisa komentar di kolom komentar untuk bertanya. Dari trader analisa, saya ucapkan semoga sehat selalu, diberikan panjang umur dan rezeki yang banyak, juga salam profit konsisten, juga jadi trader yang for living. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.